Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dengan kalbu, bukan hanya dengan telinga. Karena kebenaran tidak masuk lewat suara, tetapi lewat cahaya kesadaran. Ketika manusia telah menjadi utuh sebagai manusia, bukan hanya jasad, bukan hanya akal, bukan hanya perasaan, tetapi jasad, rasa, akal, kalbu, dan ruh menjadi satu dalam cahaya. Disitulah manusia naik derajatnya, menjadi hamba yang sadar. Bukan sekadar hidup, tetapi hidup dalam kesadaran tauhid. Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku." Tetapi ibadah bukan hanya gerak tubuh, bukan hanya ritual. Ibadah adalah kesadaran bahwa seluruh hidup adalah penghambaan. Ketika nur rasa mengendalikan jasad, bukan jasad yang mengendalikan rasa, disitulah kelas kehambaan berubah dari kelas nafsu menjadi kelas kesadaran. Dari hamba biologis menjadi hamba ruhani. Maka anasir, api, angin, air, dan tanah yang sebelumnya dominan mulai disucikan oleh nur. Termasuk mani sebagai asal biologis kehidupan. Ketika mani itu bersih, akal menjadi jernih. Ketika mani itu bersih, pikiran menjadi bening. Ketika mani itu bersih, prasangka menjadi baik. Karena mani dan akal saling terhubung, mani dan pikiran saling terkoneksi, mani dan prasangka saling mempengaruhi. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka." Ketika kalbu hidup dengan zikir, ketika nafas hidup dengan Allah, ketika amaliyah dijaga, ketika perilaku disucikan, maka nur mengalir ke seluruh sistem diri. Dan disitulah mani menjadi bersih, pikiran menjadi jernih, jiwa menjadi tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tetapi ketika mani kotor, pikiran penuh syahwat, akal penuh nafsu, jiwa penuh gelap, maka lahirlah kemaksiatan karena anasir lebih dominan daripada nur. Karena nafsu bumi lebih kuat daripada rasa kalbu, maka ada kelas-kelas mani. Ada yang berbau, ada yang hambar, ada yang tawar, dan ada yang harum. Dan itu bukan persoalan fisik, tetapi persoalan makam ketakwaan. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketika manusia mengenal tajalli, mengenal ciptaan Allah, mengenal anasir, mengenal ruh, mengenal nur,
maka ia tidak lagi melihat dunia sebagai benda. Ia melihat dunia sebagai manifestasi sifat Allah. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ketika angin menggerakkan pohon, ia melihat Allah yang menggerakkan. Ketika ombak bergulung di lautan, ia melihat kekuasaan Allah. Ketika bumi berguncang, ia melihat sifat Allah yang sedang bekerja. Allah menciptakan manusia dari anasir, api, angin, air, tanah, dan ruh. Dan semuanya adalah tajalli sifatnya. Api membawa sifat kesombongan, angin membawa sifat ria, air membawa sifat takabur, tanah membawa sifat sabar. Tetapi ketika rasa kalbu hidup, sifat itu naik makamnya. Bukan lagi sifat nafsu, tetapi sifat hak. Bukan lagi sifat manusia, tetapi sifat ketuhanan, keagungan, kebenaran, kebesaran, dan cahaya. Namun jika kalbu mati, jika nur padam, jika zikir hilang, jika nafsu berkuasa, maka sifat itu turun derajatnya menjadi kegelapan.